Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032 dari tutor 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi mengenai pengukuran antropometri, khususnya pengukuran tinggi badan serta tinggi duduk pada anak. Adapun alat-alat yang harus disiapkan yaitu mikrotoa, kemudian bangku atau meja dengan tinggi 50-60 cm. Kemudian penggaris segitiga. Selanjutnya growth chart atau kurva pertumbuhan. Dan yang terakhir alat tulis. Setelah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, maka tahap selanjutnya adalah preparasi atau persiapan, di mana yang pertama yaitu kita menyapa pasien, kemudian memperkenalkan diri kita kepada pasien, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi identitas dari pasien berupa nama, jenis kelamin, alamat, serta tanggal lahir, dan yang ketiga, sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepadanya. Untuk demonstrasinya berikut ini. Selamat siang Adek. Selamat siang dok. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya merupakan dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Adek siapa? Hasna Nisrina Latifah. Hasna Nisrina Latifah. Jenis kelamin perempuan. Tanggal lahirnya berapa Dek? 1 September 2006. 1 September 2006. Oh, berarti sekarang udah umur 14 tahun ya, Dek? Iya dok. Untuk alamatnya di mana, Dek? Ciamis. Ciamis. Baik, pada siang kali ini kita akan melakukan pemeriksaan antropometri, khususnya yaitu pemeriksaan tinggi badan serta tinggi duduk. Apakah Adek sudah siap? Siap dok. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan melakukan proses pengukuran dari tinggi badan pada pasien. Langkah yang pertama adalah meminta pasien untuk melepas alas kakinya, baik berupa sendal maupun sepatu. Adek, sebelum melakukan pemeriksaan, silakan Adek untuk melepas sepatunya. Kemudian selanjutnya, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu mikrotoa yang akan digunakan. Setelah mengkalibrasi mikrotoa yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya adalah memposisikan pasien berada di bawah mikrotoa dengan memastikan kepala, pundak, bokong, serta tumitnya untuk menempel pada dinding, kemudian posisi kakinya rapat, dan untuk kedua lengannya disimpan di samping badan dengan telapak tangan mengarah ke depan. Setelah itu, memastikan kepala pasien berada pada bidang Frankfurt dengan menggunakan penggaris segitiga. Setelah pasien berada pada posisi yang tepat dan kedua bahu dari pasien terlihat rileks, maka selanjutnya adalah memulai pengukuran dari tinggi badan, yaitu dengan cara menarik perpendicular head piece dari mikrotoa mencapai puncak dari kepala pasien. Setelah itu kita bisa melihat hasil dari pengukurannya dengan cara melihat dengan sejajar pada skala yang ditunjukkan dari mikrotoa tersebut. Pengukuran tinggi badan pada pasien telah selesai dilakukan dan hasilnya tinggi badan dari pasien adalah 150 cm. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita bisa menulisnya di growth chart atau kurva pertumbuhan yang telah disiapkan.
Dalam menuliskan hasil pengukuran pada growth chart atau kurva pertumbuhan, kita bisa menggunakan penggaris segitiga ini untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Pasien ini berumur 14 tahun dengan tinggi 150 cm. Maka langkah selanjutnya adalah mencari titik perpotongan dari hal tersebut. Hasil dari perpotongan titik pada kurva pertumbuhan pasien ini yaitu berada di antara skor negatif 1 dengan negatif 2. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan tinggi duduk pada pasien. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi mikrotoa yang akan digunakan. Kemudian setelah itu, memastikan bahwa meja yang digunakan berada pada tinggi 50-60 cm. Setelah mengkalibrasi serta mengukur meja yang akan digunakan, maka pasien dapat dipersilakan untuk duduk di meja tersebut, lebih tepatnya di bawah mikrotoa yang akan digunakan, dengan syarat kepala, torasik vertebral, serta bokongnya menempel atau bersandar pada dinding. Baik Ade, silakan untuk duduk di meja ini. Bisa ke sebelah sini sedikit. Selanjutnya, memastikan kepala pasien berada pada Frankfurt Plan dengan bantuan penggaris segitiga. Sebelum melakukan pemeriksaan, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah mempersilahkan pasien untuk menarik dan mengeluarkan nafas agar bahu dari pasien menjadi rileks. Baik Ade, sebelum kita memulai pengukuran, Ade silahkan tarik nafas terlebih dahulu, kemudian keluarkan. Setelah itu, kita langsung bisa melakukan pengukuran pada pasien dengan menarik perpendicular head dari mikrotoa pada puncak kepala dari pasien. Setelah itu, kita dapat membaca hasilnya. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah setelah semua pemeriksaan dilakukan, maka kita harus menyampaikan informasi dari hasil pengukuran tersebut kepada pasien. Baik, Ade, untuk pemeriksaannya telah selesai dilakukan, baik pemeriksaan tinggi badan ataupun tinggi duduknya. Nah, dihasilkan bahwa tinggi badan Ade itu adalah 150 cm. Bisa dilihat di kurva pertumbuhan atau growth chart ini. Jadi pada usia 14 tahun dengan hasil tinggi badan 150 cm itu berada di antara negatif 1 dengan negatif 2, dan itu merupakan tinggi badan yang normal pada usia Ade. Karena untuk normalnya yaitu di antara plus 2 dengan min 2. Kemudian untuk hasil dari pengukuran tinggi duduknya, rasio proporsi dari tinggi badan bagian atas dengan tinggi badan bagian bawah adalah 1,06, di mana hal tersebut juga normal. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sama-sama dokter. Sekian demonstrasi mengenai pengukuran antropometri, yaitu pengukuran tinggi badan serta tinggi duduk pada anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.